Iya, mau tanya Bu, ibu, bapak atau kakek neneknya suka pakai jimat atau suka buang-buang? Enggak ada. Saya tanya sungguh-sungguh hanya ibu kepada Allah, bukan saya untuk menjatuhkan atau posisi ini kita mencari rentetannya. Ada enggak kaitannya dengan jin nasab yang diturunkan? Kalau kita biasa pasang sajen, biasa buang-buang, biasa melakukan ritual, insya Allah itu akan bersama jin. Jika itu dilakukan oleh leluhur kita, dia akan 7 turunan tidak akan habis. Yang dicari adalah orang-orang yang soleh. Nah kalau misalnya itu ada, ya kan ada kemungkinan dimaafkan saja. Terus ibu ada melakukan ritual buang-buang? Suka melakukan buang-buang mungkin? Iya dulu. Dulu? Nah, sekarang masih ada enggak? Enggak lagi. Bapak juga ya dalam anda. Nah itu saya kasih nasihat nih ya. Kalau misalnya seperti itu, sungguh-sungguh jangan dilakukan lagi. Dan jangan disuruh juga kepada anak cucunya berikutnya. Itu tadi yang saya bilang, musyrik, dosanya besar. Kita bergantung kepada makhluk tadi kan. Jadi bukan memberikan kebaikan, tapi malah dia menjauhkan kita. Satu, akidah kita terganggu. Kedua, penyakit pasti. Karena dia akan mencari tumbal, Pak. Nggak selesai Bu, 7 turunan tuh akan mencari terus. Nah itu yang diwariskan kepada anak cucu kita tuh. Kalau kita suka seperti itu ya. Insyaallah. Ibu, saya mohon maaf nih ya, mohon izin. Ibu ada jengkel dengan seseorang? Ada jengkel? Ada marah? Nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah. Ada kesal gitu maksudnya yang ibu simpan? Nggak ada ya. Kesal ada nggak Pak kira-kira ibu? Kesal ya, saya ini terlanjuran tak tidur itu. Oh gitu. Kalau sama orang nggak ada. Keadaannya menyesali diri ya. Iya betul. Menyesali diri. Saya menyesali diri benar. Tadi tuh saya tanyakan kalau misalnya memang itu ada, dimaafkan gitu ya kalau ada kesal. Nah, apalagi kalau sama suami kesal, dosa Bu besar. Ya, Ibu ya. Ibu terjaga nih sholatnya 5 waktu. Sholat tapi biasa tuh entah biasa Lupa bacaan. Sudah ke situ ya. Ibu sebelumnya memang rajin sholat Bu? Rajin ya. Sebelum sakit. Sholat malam jalan. Tahajud tuh Ibu Tahajud biasa. jalan Ibu. Tahajud enggak. Tapi sholat 5 waktu. Jarang ya. Jarang. 5 waktu jalan terus. Puasa kemarin bisa? Puasa sepotong. Sebagian ya tempoh hari itu kan tak tidur nggak bisa. Oh iya. Lah gitu kan. Karena Ya, sakit. saya tuh sampai sesembuh baru saya bayar. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Masih ingat diijabah. bayar puasa Bu ya, kodok ya, Masya Allah. Ya, saya. Inilah. Iyalah, tapi enggak tidur tuh rasanya mata pejam gini tapi tak bisa dengar semuanya ya, enggak bisa tidur. Sekali. Aduh beratnya. Bapak pun jadi tak bisa tidur juga lah nengok ibu ya Pak ya. Kadang-kadang Bapak kerja loh Pak. kita minta sana kerja tani. Tani. Kerja tani ya, Masya Allah. Iya. Baiklah. Campur kan. Iya. Ya, baiklah ya, kita mulai, kita mohon pada Allah aja Bu ya. Tadi kan udah denger ya. Bapak ya. Bapak sholatnya 5 waktu nih. Bapak nih. Alhamdulillah Pak ya, tinggal dijaga aja. Abang-abang sholat? Kalau enggak kami hanya ngingatin aja, rugi kalau kita enggak sholat. Kita pasti mati, rugi kita. Ya Pak ya? Nah, mohon izin. Bapak ikhlaskan, Ibu ikhlaskan kepada Allah. Satu ya, kami nasihatkan semuanya. Memaafkan ya. Hati kita, lapangkan hati kita untuk memaafkan siapa saja Ibu yang ada salah sama kita. Tak ada. Iyalah Ibu maafkan aja lah, kita ini makhluk Bu. Ya. Karena yang dijamin Allah masuk surga itu hanya Nabi dan sahabatnya ya, kita ini makhluk. Ya, kita sadari diri kita pasti ada lalai kepada Allah. Yang kedua, Ibu, Bapak ya, banyak istighfar pada Allah nih, minta ampun. Mudah-mudahan dengan tobatnya kita, istighfar kita kepada Allah, Allah angkat nih penyakitnya hari ini ya. Saya hanya bantu doa. Kesungguhan Ibu kepada Allah, kesungguhan Bapak, keikhlasan Bapak kepada Allah itu penting sekali. Ya Bu ya. Nah, saya hanya bantu doa, kesungguhan Ibu lah, kesungguhan Bapak lah. Mohon pada Allah. Bantu kami dengan istighfar aja ya. Dalam hati ya, niatkan kepada Allah. Satu, untuk sembuh dari penyakit medis, niatkan pada Allah. Insya Allah minta ampun,
mohon kesembuhan apa yang menjadi penyakit ibu. Yang kedua, mohon pada Allah untuk sembuh dari penyakit non medis, Pak. Ya, ada was-was, ada khawatir, ada Was-was tuh ada tuh. ada ya? Was benar kok saya. Was-was ya. Was-wasnya apa, Bu? Nah, was-wasnya apa? Khawatirnya Takut apa? apa, Ibu? Kok ada tuh takut ya sudah Takut dengan akhirat. Kekurangan lah gitu lah. Kekurangan ibadah. Kurang ibadah. Ya, Bu ya. Takut masih banyak dosa, gitu. Was-was ya. was ada barang tuh saya bimbang gitu. Oke. Baik ya, itu namanya non medis. Jadi sembuh dari penyakit medisnya yang susah tidur, sembuh dari penyakit non medisnya yang was-was, yang khawatir, yang sedih, ya Bu ya. Nah, mohon pada Allah. Misi ngambil sepatu Ya, silakan. Terganggu nggak nih si anak nih? Enggak ya, oke. Ya, mohon izin konsentrasi sebentar ya. Kalau ada HP yang masih ada suaranya, tolong di-silentkan dulu. Ya. Suaranya dihilangkan dulu. Ibu pasrah sama Allah ya. Pasrahkan pada Allah ya, Bu ya. biasa timbul lagi. Pak, kita mulai ya dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah wa ijamaritu fahuwa yasfin wa ijamaritu fahuwa yasfin. Sekali lagi ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita mohon pada Allah mudah-mudahan ya Ibu Bapak dengan kesungguhan kita kepada Allah, dengan keyakinan kita bermohon kepada Allah, dengan kelembutan hati kita mengakui kita ini ada salah kepada Allah. Mudah-mudahan ya apa yang menjadi niat Bapak Ibu Allah ijabah pagi ini Bu ya. Oke, insyaallah niatkan aja kepada Allah tadi ya, kita bantu insyaallah, bantu dengan istighfar ya Bu ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aynama takunu yati bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu yati bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu yati bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Siapa kamu? Istighfar Bu, ada yang mengganggu keluarganya Pak ya, perhatikan baik-baik. Siapa kamu? Kamu yang sama ibu ini? Ya? Astagfirullah. Ini bukan tontonan ya, jangan direkam. Jangan direkam. Sejak kapan kamu ada sama dia? Silakan. Kamu masuknya dari mana nih? Dari pikiran. Pikiran apa nih? Prasangkanya, kesedihannya, dari kesedihannya. Astagfirullah. Bu, dengar? Ibu sering sedih tadi kan? Telah membuat kemudahan. Sedih enggak saya cuma Ya, boleh Bu, saya diam. Terus apa yang kamu lakukan nih di badannya nih? Kamu ada ganggu dia? Ya? Tugasku hanya memberatkan suasana. Memberatkan suasana? Agar dia lupa dengan ibadah. Agar lupa dengan ibadah. Apa yang kamu lakukan? Membuat kacau. Membuat kacau pikirannya. Memanfaatkan situasi yang sudah ada. Kamu bisikkan apa? Tidak percaya dengan keadaan. Tidak percaya dengan keadaan. Tidak bisa menerima keadaan. Tidak bisa menerima keadaan, ya. Tidak bisa pasrah. Tidak bisa pasrah. Hanya di mulut saja. Ya.
Gitu ya. Kamu dapat Tidak mudah untuk mengusir kami. tidak mudah. Saya tidak ngusir. Sungguh saya tidak ngusir. Saya hanya mengajak kamu ya untuk selamat daripada api neraka. Mengajak kamu untuk mengenal Allah dengan benar. Ya, saya tidak punya kekuatan untuk ngusir, tidak punya. Demi Allah tidak punya. Hanya Allah yang punya. Ya. Jika kita sombong, tempat kita di api neraka pasti, Ibu ya. Jika kita sombong, ya, pasti Allah akan masukkan kita ke dalam api neraka dalam keadaan hina dina jika kita sombong, tak mau mengenal Allah, tak mau kita beriman kepada Allah. Jin dan manusia akan sama tempatnya di neraka jahanam bagi kita yang sombong jauh daripada Allah. Kayak gini dikirain kita mau ngusir. Enggak, saya hanya nasehatin aja. Yang memberi hidayah tuh Allah. Jika dia mau keluar juga dia bisa keluar sesukanya. Jika dia mau atas izin Allah, dia mau dengar pasti akan dengar. Karena Allah yang punya kekuatan, bukan jin. Ibu perhatikan baik-baik. Ini sekali lagi. Ibu ya, karena kelalaian kita tadi. Bangsa jin, sekali lagi saya sampaikan ya, saya tidak mengusir kamu. Demi Allah saya hanya nasihatin karena tugas kita adalah pendakwah sampai mati. Hidayah hanya milik Allah. Sekali lagi. Kamu yang suka ganggu di kepalanya ibu. Kamu ganggu matanya ini, yang sulit tidur ini. Astagfirullah. Apa yang kamu lakukan dengan matanya? Apa tuh? Susah tidur. Susah tidur. Iya, kamu apakan? Aku hanya memanfaatkan situasi. Iya. Pekerjaan lanjutan. Pekerjaan lanjutan? Maksudnya apa lanjutan? Dia sudah ada sakit. Sudah ada sakit. Kamu perparah. Terus matanya tuh diapain kamu? Cagak tadi? Kamu cagak? Tujuannya? Menghilangkan rasa ngantuk. Menghilangkan rasa ngantuk. Tapi tak bisa berbuat apa-apa. Tak bisa berbuat apa-apa. Kamu sendirian atau ada yang lain di badannya? Ada. Berapa jin yang ada sama kamu? 3, 4 sama kamu? Baik. Kamu datang sendiri atau ada yang nyuruh? Datang sendiri. Baik bangsa jin, saya ajak kamu untuk mengenal Allah. Saya tanya kamu dulu. Apa? Rokok. Kamu mau rokok? Apa yang kamu dapatkan dengan rokok? Perhatikan. Kenapa? Makananmu kah rokok? Iya. Kalau ada orang merokok, kamu biasa dikasih rokok kah? Menghirup dari banyak orang. Menghirup dari banyak orang. Apa yang kamu rasakan kalau ada yang merokok? Kuat. Besar juga. Oh gitu. Kenyang juga. Astagfirullah. Ya. Bangsa jin, aku tanya nih baik-baik ya. Kamu yang menciptakan kamu siapa jin? Saya mau tanya dulu. Demi Allah saya tanya. Yang menciptakanmu siapa? Allah. Nah itu kamu tahu yang menciptakannya Allah. Kenapa kamu tidak taat kepada Allah? Kenapa kamu tidak takut dengan siksa neraka? Kamu tidak senang dengan surga? Lihat ini saudara-saudara kami Islam semuanya kamu ganggu semuanya untuk kalian sesatkan untuk masuk neraka. Kenapa kamu tidak takut sama Allah? Yang menciptakanmu dan yang menciptakan aku. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Bukan ibadah kepada makhluk, bukan ibadah kepada iblis, bukan ibadah kepada dukun, kepada Allah.
ijazah adatnya. Jika Allah berkenan memberimu hidayah, insya Allah. Tapi jika kamu tidak diizinkan sama Allah untuk mendapatkan hidayah, wallahu alam, saya tak punya kekuatan. Kalau kau memang kepingin masuk neraka, demi Allah, hanya Allah yang memberikan. Hajihi jahannamu lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Hajihi jahannamu lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Hajihi jahannamu lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Stop. Bang Sajib, aku hanya ngasih nasihat untuk saudara-saudaraku dan kamu. Jika memang kamu mau masuk neraka, demi Allah, selamanya kamu dibakar bersama orang-orang kafir. Perhatikan ini baik-baik. Sama orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman bersama Allah, ya Pak, yang tidak beriman kepada Allah, pasti tempatnya di neraka jahanam. Ya, hazihi jahannamu lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Di situ tempatnya orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Tapi jika engkau bertobat kepada Allah, dengarkan. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu dengar semuanya nih, semuanya nih, abang, kakak, adik, semuanya nih, Bang Sajin juga nih, ibu. Agama yang benar, agama yang lurus, agama yang diterima Allah, hanya Islam. Itu pertegasan dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna inna dina indallahil Islam. Jika kita mau selamat, sungguh-sungguhlah kita dengan Islam. Sungguh-sungguhlah kita menjalankan syariat Islam. Ya Bang Sajin, jika kamu tidak beriman kepada Allah, kamu tidak percaya bahwa kamu diciptakan oleh Allah, kamu tidak mau taat kepada Allah, maka tempatnya di neraka jahanam. Bersama siapa? Orang kafir. Bersama siapa? Orang musyrik. Ini yang suka pakai seperti ini. Dengan siapa lagi? Orang munafik. Dengan siapa lagi? Orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Neraka jahanam. Ya. Dengar Bang Sajin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu dan aku diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Ya. Semoga Allah memberimu hidayah. Kenapa? Kenapa? Silahkan. Semoga Allah memberimu hidayah. Ya, dengarkan ini. Bahwa kami Sungguh Allahu Akbar. Ajak kawan-kawanmu kalau kamu punya anak buah. Tidak ada yang mau? 3 aja. 4 sama kamu yang mau bersyahadat atas izin Allah. Kamu pimpin ya. Masya Allah. Baik. Mari bersyahadat kepada Allah. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menambahkan cahaya iman ke hati kalian. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhul-buhulnya yang ada sama ibu atas izin Allah. Bantu istighfar ibu. Bantu istighfar. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah memberimu keimanan yang kuat Bang Sajin ya. Semoga kamu bisa tobat kepada Allah dan Allah mudahkan jalanmu ya menuju surganya. Dengar Bang Sajin, apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu masuk Islam?
Biar ini semua saudara kami juga dengar. Kami mengecil. Kamu mengecil? Apa maksudnya mengecil? Kamu besar tadi badanmu. Kenapa tiba-tiba bisa kecil? Tidak tahu. Lihat sekali lagi, hanya Allah yang Maha Kuasa. Tak akan mampu kita menahannya. Kenapa? Kita milik Allah. Terus apa yang ada yang berubah pada badanmu? Seperti kalian bercahaya. Oh, kalian sekarang punya cahaya. Walau cahaya kami kecil. Subhanallah. Datangnya jin-jin Islam lainnya. Datang jin Islam ke sini. Subhanallah. Apa bedanya dengan kalian sebelumnya? Mereka bercahaya. Jin Muslim bercahaya. Bersih. Bersih. Allahu Akbar. Kamu sudah bersih sekarang? Ada pakai pakaian? Masya Allah. Apa pakaian kalian sekarang? Gamis putih. Gamis putih. Bersih. Bercahaya sekarang. Subhanallah. Tadi sebelum masuk Islam, apa wujudmu? Jin kafir laki-laki. Jin kafir laki-laki. Berapa tahun usiamu? 135. Nah, kamu bayangkan bangsa jin, seumur-umur kamu hidup selalu membuat kemungkaran, kebencian kepada muslim. Seumur-umur dan kamu tidak taat kepada Allah. Sungguh dosanya sangat besar. Tapi dengarlah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Jika kamu sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Allahu Akbar. Ya, rahmat Allah maha luas. Apa yang kamu rasakan setelah masuk Islam? Kesedihan. Sedih. Sedih gimana? Dosa. Dosa. Allahu Akbar. Baru kamu sadar Bang Saji? Kamu lihatlah, ibu ini yang berbulan-bulan kamu ganggu. Betapa besarnya dosanya. Minta maaf kepada ibu dan bapak. Allahu Akbar. Kejahilan kami memanfaatkan situasi agar jauh dari Tuhan Allah. Dengar semuanya. Ibu boleh jawab, dia minta maaf. Ibu mau maafkan dia. Jinnya minta maaf. Ibu mau maafkan. Masya Allah. Terima kasih. Bangsa jin, kamu lihatlah dampak yang ibu inilah rasakan. Badannya sakit, otaknya sakit, pikirannya sakit. Ya, semuanya sakit. Keluarganya ikut sakit. Asbab ulah kalian semuanya. Astagfirullah. Tadi sihirnya kamu pasang di mana, Jin? Mata, Di mata. pikiran dan hati. Mata, pikiran, dan hati. Kamu pasang di mata, apa tujuannya tuh sihirnya? Saya tekankan sekali lagi. Ya. Dia sudah ada sakit. Saya hanya memperparah. Hmm. Memanfaatkan situasi. Hmm. Itulah kerja kami. Hmm. Itu saja. Terus? Ketidakpercayaan kepada masa depan. Terhadap kemiskinan. Terhadap kesulitan hidup. Kau bisikkan terus itu ya? Ya, itulah kelemahan banyak manusia. Terus di pikirannya? Kami pamit. Dengar bangsa jin, dengarkan sekali lagi. Nomor 1, tobatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Selama ini telah kafir kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, dan mengganggu umat muslim. Tobatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Yang kedua, bangsa jin, kamu gabunglah sama jin-jin muslim tadi yang telah datang kepadamu. Kamu gabung dan pergilah ke masjid. Belajarlah syariat Islam sungguh-sungguh. Jika kamu sudah paham, sholatlah dan taatlah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain ya. Sekali lagi nih, bukan kepada Insya Allah. Yang ketiga bangsa jin, kamu dengar sendiri dan kamu saksikan sendiri, Islam adalah rahmat. Islam adalah jalan kita keselamatan menuju balik lagi ke surga. Dakwai bangsamu, ajak mereka untuk kenal Islam, ajak mereka untuk masuk Islam. Cegahlah kemungkaran di bangsamu, insya Allah kamu mulia di sisi Allah jika kamu lakukan sebagai pendakwah di bangsamu, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, Bapak bersyukur kita kepada Allah dengan kuasanya. Pak ya, Bapak saksikan sendiri tidak ada satupun kekuatan dari makhluk kecuali tadi ya keikhlasan Ibu, keikhlasan Bapak sungguh-sungguh mau sembuh karena Allah. Ibu ya, Ibu jangan sedih, tadi telah menjadi pintu masuk jin, asbab kita kesedihan. Kita dibikin bingung, kita dibikin susah karena apa? Kita tidak mensyukuri nikmat Allah, masih bisa sholat, masih bisa ya beribadah yang lain. Ibu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu bisa tidur dengan baik. Ibu, Bapak perlu dipahami nih sebelum saya tutup nih ya. Atas izin Allah dan pertolongannya, jin dimudahkan Allah untuk dapat hidayah. Ibu tahu merasakan bagaimana tadi susahnya? Dia itu tidak mau, menolak ya. Bisa tidur. Bukan jinnya tadi yang mengganggu Ibu. Ibu paham? Itu karena apa? Pikiran kita yang ruwet. Ya, itu masuk dari situ Pak. Ya, kesedihan. Ya, keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga kita dibikin masuk dari situ. Maka selalulah kita minta pada Allah untuk selalu berdoa. Ya, dengan hati tulus. Jangan ragu-ragu. Ini atas izin Allah, jin yang ada di keluarga Ibu nggak ada. Udah dikasih hidayah. Sekarang jin kafir ngantri nih, Pak ya. Jin kafir ngantri yang lainnya. Jika Ibu tetap pikirannya tetap aja suudzon, Ibu tetap sedih, Ibu tetap tidak banyak bersyukur kepada Allah, apalagi gampang marah, jin yang kafir Bu yang lain bisa masuk lagi. Ya, maka bentengilah diri kita dengan sholat Pak ya. Sholat tepat waktu, 5 waktu, zikirnya Ibu selesaikan, Ibu sudah betul baca Quran, Ibu tambah lagi Ibu dengan zikir petang, pagi petang setiap hari. Lakukan itu sampai mati, insya Allah. Ya Pak ya, Ibu ya. Maka semoga keluarga Ibu bisa terjaga semua sholatnya. Ini pelajarannya mahal ini. Allah tunjukkan ini. Kesempatan jin masuk ke kita karena apa? Iman kita lagi lemah. Kalau iman kita kuat, jin gak mampu Pak, insya Allah. Bu ya. Semoga Bapak Ibu dan keluarga diberkahi sama Allah dan dikuatkan imannya untuk dapat menjalankan syariat Allah dengan benar ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.